Iya, jadi kita wajib mengilmui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita di muka bumi ini tidak sia-sia. Ya. Ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yaitu kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Ini harus diilmui dulu bahwa tujuan kita dicipta di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak mungkin Allah ciptakan kita begitu saja dengan tujuan beribadah tanpa ada penuntun. Maka diutuslah di tengah kita seorang rasul. Diutuslah kepada setiap kaum itu seorang rasul, dan kita rasul yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penuntun bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beribadah harus merujuk kepada tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah implementasi dari makna syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu la ilaha illallah, kita beribadah hanya kepada Allah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus mengetahui bahwa apa yang paling Allah cintai dan apa yang paling Allah murkai. Iya. Allah Subhanahu wa taala paling tidak ridha kalau disekutukan. Iya. Maka kita harus menghindari yang namanya dosa kesyirikan ini. Iya, sebelum yang lainnya, ini yang paling kita utamakan. Kemudian selanjutnya bahwa yang paling Allah benci adalah kesyirikan. Iya. Jadi yang paling Allah perintahkan adalah tauhidullah, mengesahkan Allah semata. Sehingga ini yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Dan yang paling Allah benci adalah kesyirikan. Ini yang harus paling kita takuti. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Ya. Kemudian yang juga harus kita ketahui bahwa siapa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, kemudian dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada poin yang juga dilupakan kadang oleh sebagian kaum muslimin. Tidak boleh kita berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Ya, tidak boleh kita berkasih sayang dengan orang-orang kafir, sekalipun dia adalah keluarga dekat kita, sahabat-sahabat kita. Ya, dia adalah orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, keluarga dekat kita. Adapun sekedar cinta tabii itu hal yang biasa. Tapi sampai cinta yang modelnya loyalitas, berkaitan dengan agama mereka, keyakinan mereka, kita bantu mereka ke tempat-tempat ibadahnya, ke gereja, ke kuil dan seterusnya, maka ini tidak dibenarkan. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita harus kembali kepada tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kita itu terarah, hidup kita itu bahagia. Karena tidak ada jalan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini kecuali mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di tengah kita. Siapa yang mengambil jalan selain dari jalan beliau, maka tidak akan ada kebahagiaan. Di dunia apalagi di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Mereka mengatakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Beliau mengatakan, siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang menyelisihiku, tidak mau mengikuti tuntunanku, maka dia adalah orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Ya Allah Ta'ala alam bisawab.